Well, Jos Gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini ya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung di channel sederhana ini, channel CCTV Sip tentang bisnis, investasi, dan teknologi. Kemudian yang saat ini banyaknya kok P-Network ya, memang karena memang saat ini kita sedang mengawal P-Network ya. Oke, awal channel ini berdiri sekedar informasi sahabatku, tidak hanya untuk P-Network ya. Berhubung memang P-Network sebelum open mainnet atau open network itu ya sudah kita kawal sejak 3 tahun yang lalu. Di saat ini P-Network sudah open network dan dunia mengenalnya. Dan sekarang secara transparan ya, kalau dulu kan informasi belum pada percaya ya sahabatku ya, belum pada percaya tentang P-Network ini. Sekarang kalian pelan-pelan nanti akan mengerti dan memahami tentang P-Network ini. Jelas bagi sahabatku yang baru bergabung ya, silahkan Anda subscribe, like, share ke teman-teman Anda ya. Tujuannya adalah biar dunia ini, termasuk khususnya Indonesia ya, negara kita yang tercinta ini, penduduknya yang belum mengenal P-Network ini masih gratis berkesempatan untuk menambang ya. Yang punya rezeki sedikit pun tidak ada ruginya, bisa membeli ya, karena ini dibanding Bitcoin yang sudah mahal nilainya, mahal harganya. Tentunya P-Network ini yang baru lahir ini ya, di dunia ini ibaratnya baru lahir karena resmi ada di bursa kripto juga, dan prospek kedepannya juga ini akan menjadikan mata uang digital global. Sehingga tidak ada salahnya teman-teman punya rezeki sedikit pun bisa menyelengi ya, sebagai tabungan aset masa depan. Nah, karena negara kita mungkin butuh pondasi kuat tentang teknologi digital ke depan. Masyarakat kita biar cerdas, biar memahami tentang era-era yang akan terjadi di tahun 2030, 2040, 2050 ke depan untuk anak cucu kita. Dan P-Network ini tentunya yang baru lahir ini di saat nanti sudah menjadi dewasa itu akan berharga buat anak-anak cucu kita. Oke, tetap semangat. Well, Jos Gandos, kotos, yes you. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang FruityPie ya. Opo lagi ini ya FruityPie, fungsinya apa ini di ekosistem Pi? Main game tuh apa kan gitu ya. Sebenarnya ini ada sesuatu yang akan kita sampaikan tentang FruityPie ini ya. Kita akan membukanya di ekosistem Pi di browser. Teman-teman yang pioner mungkin sudah pada paham, atau yang baru bergabung di P-Network mungkin agak bingung sedikit. Silakan Anda yang sudah membuat dompet atau yang Anda yang sudah mendownload browser, Anda bisa dibukanya di sini ya. Kita klik saja di sini sahabat gue. Nanti akan kita sampaikan ya berdasar data juga dan informasi juga. Sebenarnya FruityPie ini apa ya? Siapa yang membuatnya? Fungsinya untuk apa? Memang ini sekilas hanya seperti game biasa aja ya, main game seperti ini ya. Kita nanti memecahkan buah-buah ini saja ya, simple seperti ini ya. Tapi sebenarnya ada maksud, tujuan besar, hal besar dari FruityPie ini muncul di ekosistem P-Network. Nah, kita masuk dulu ya. Saja langsung sahabatku. Oke sahabatku, FruityPie ini adalah dari artikel 19 ya, dan kita harus mengetahui tentang artikel 19. Opo neh bang ini artikel 19? What's that is ya? What is that? Apa lagi ini artikel 19 gitu ya. Nah, ini perlu diketahui sahabatku, artikel 19. Pokok intinya adalah artikel 19 ini adalah suatu organisasi ya sahabatku ya. Dia adalah organisasi yang memberikan kebebasan untuk berekspresi ya, mengekspresikan kebebasan berkarya lah, intinya seperti itu ya. Pasti itu organisasi internasional. Nah, ini startnya internasional ya untuk artikel 19 ini ya, yang berfokus pada kebebasan ekspresi ya gitu ya. Kemudian tentang mengakses informasi ya. Ada perlindungan hukumnya juga ya, karena organisasi ini sejarahnya itu sahabatku ya, berdasarkan pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan UDHR.
yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat dan mengekspresikannya tanpa gangguan. Ya, gitu ya. Dan ini punya misinya ya. Nanti kita bahas sahabatku ya. Oke, kita sebentar kita akan cek cara memainkannya yang seperti ini aja. Ini free mode ya sahabatku ya. Simple start. Nah, hanya kita begini-begini doang ya, menyocokkan ini ya. Kita memecahkan, nanti kita akan mendapatkan skor gitu ya. Nah, disamakan gambarnya di sini dengan sininya. Ini kan salah, ini harus ke sini ya, gitu kayak gini. Sini. Nah, ini. Seperti ini ya. Ini seperti gini doang ya. Simple gambarnya. Oke, silakan yang mau bermain, tapi tujuannya sebenarnya bukan hanya untuk bermain game di sini. Anda harus memahami ya. Fruit Pi ini ya dari artikel 19, dan artikel 19 itu saja menyatakan ekspresi kebebasan berpendapat dan berkomunikasi, memberikan informasi gitu ya. Nah, jadi sahabatku silahkan bisa dicek di Google Chrome-nya ya tentang artikel 19. Nah, silahkan bisa ya. Di sini ada artikel 19 itu apa ya? Ya, seperti saya katakan tadi tentang ada di sini ada pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ya UHDR yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi serta organisasi internasional artikel 19 yang berfokus pada pembelaan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dilindungi hukum ya di sini ya. Artikel 19 ini organisasi yang didirikan pada tahun 1987 ya, yang berfokus pada pembelaan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi di seluruh dunia. Nah, organisasi ini bekerja untuk melawan sensor, membela suara yang berbeda pendapat, dan menentang hukum dan praktik yang dapat membungkam. Nah, oke, sini kita ini adalah penting ya. Garis besar sini ini saya ini ya. Jadi si artikel 19 ini ya, pokok intinya di sini ya, organisasi ini bekerja untuk melawan ya, ini di sini sahabatku ya, untuk melawan sensor. Nah, saya ulangi lagi di sini. Oke. Untuk melawan sensor, membela suara yang berbeda pendapat, dan menentang hukum dan praktik yang dapat membungkam. Ini adalah hubungannya sebenarnya adalah tentang Pi Network ini ya, mata uang global ini, yang memang ada aturan seperti kemarin The Genius Act ya, yang akan membuat aturan sebuah kripto atau sebuah stablecoin cryptocurrency, mata uang kripto itu harus memiliki backup aset 1:1 ya, 1:1 dari US dollar dan nilai stable ya, nilai yang stabil ya, stabil aset. Nah, seperti emas, properti dan lain-lainnya yang kira-kira stabil nilainya, itu bisa menjadikan backup aset untuk stablecoin tersebut. Sudah pernah saya bahas videonya. Nanti kita cantumkan di link di deskripsi admin tentang The Genius Act ya, yang belum menonton silahkan. Jadi ini ada rangkaiannya semua ya. Pi Network mendapat dukungan dari artikel 19 ini ya, yang tadi teman-teman lihat hanya sekedar tentang Fruity Pi ya, hanya memainkan game itu ya. Sebenarnya bukan di gamenya sana ya intinya. Ini adalah sedang akan melawan hukum yang menghalang-halangi tentang kebebasan. Itu intinya ya. Pi Network ini adalah mengarah ke kebebasan finansial. Seperti itu ya. Nah, nilai global consensus value itu adalah hak ya, hak dari komunitas global ini dengan teknologi yang didukungnya ya, teknologi yang mensupportnya dari Web 3.0. Nah, teman-teman nanti suatu saat kita bahas tentang Web 1, Web 2 dan Web 3. Saat ini Pi Network kan adalah lahirnya pemrakasa Web 3 yang real nyata ya, yang berhubungan dengan sistem keuangan global dunia nantinya. Nah, makanya nilai konsensus global itu bisa saja terjadi dengan berbagai dukungan nantinya ya. Seiring waktu kan investor-investor besar BlackRock ya, Amazon, Tesla dan lainnya ini akan bergabung semua, sehingga backup aset itu ya, seperti pengodingan ya, pengembangan project ini, pengembang yang sudah real dengan pengujiannya ini, nanti tinggal pencet tombol itu si core timnya ya, dak gitu, dengan dukungan yang saya sebutkan tadi ya. Tentunya hukum-hukum yang menghalangi tentang misi dan visi kesuksesan Pi Network ini nanti ya, menghalangi kesuksesan Pi Network sebagai kebebasan finansial uang global yang memang harus diciptakan dengan nilai yang tinggi ya, karena harus mengcover dari PDB dunia ya, produk domestik bruto dunia. Artinya Pi Network ini harus mengcover uang yang beredar di seluruh dunia. Nah, makanya Cipta 100 miliar itu sudah diperhitungkan tim INDP atau Dr. Nicholas Kokalis ini
atau si Nicholas ini adalah ya si pencipta Bitcoin itu, gitu loh ya. Makanya sahabatku, jadi setiap Anda membuka game Fruity Pie ya, nanti Anda tetap akan dibawa ke, di sini ada di artikel 19 grup ya, gitu ya sahabatku ya. Oke, kita akan cek di artikel19.com sahabatku. Nah, di artikel 19 grup, nah sini ya, interaktif konten spesialis about the article group ya, kita bisa ini kan sini ya. Artikel 19 Group adalah pengembang independen terkemuka untuk permainan kasual berkualitas tinggi ya. Kami telah menciptakan berbagai konten interaktif untuk berbagai klien dan mitra. Portofolio kami yang luas dan terus berkembang mencakup sejumlah permainan harian daring yang menduduki puncak tangga lagu. Oke sahabatku, kita lanjutkan. Jadi channel ini sebenarnya bukan hanya P-Network ya. Memang kemarin ada bilang ini kok channel P-Network terus ya, karena memang kita sedang mengawal P-Network bos gitu. Tapi ada konten-konten memang yang dulunya. Tapi channel ini dulunya juga sering mereview seperti skema money game ya, ponzi, penipuan-penipuan investasi, kemudian tentang berbisnis ya melalui digital, kemudian tentang teknologi informasi dan teknologi. Tetapi saat ini memang karena P-Network ini dibutuhkan oleh para pionir Indonesia ya, para masyarakat Indonesia, biar lebih banyak yang mengenal, memahami tentang Pi ini, agar masyarakat kita ya itu lebih banyak yang mendapatkan rezeki dari P-Network nantinya di masa depan bagi yang percaya, karena ini akan bisa mensejahterakan masyarakat kita gitu ya. Bukan hanya semena-mena ini adalah konten P-Network terus gitu, bukan masalah itu, karena P-Network ini nantinya yang akan menolong ekonomi masyarakat kita yang saat ini memang sedang sulit ya, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya untuk hidup ya, sulitnya untuk bertahan hidup ya, sulitnya untuk mencari uang. Semuanya serba mahal, pekerjaan banyak di PHK ya, terjadi pengangguran di mana-mana, kejahatan semakin merajalela. Nah, jika masyarakat kita sejahtera, nah jika P-Network ini menjadi mata uang global dan masyarakat kita banyak yang menambang pi ya, mau yang gratis atau membeli yang murah saat ini juga, nah itu nanti suatu saat akan menjadikan keuntungan bagi masyarakat kita, dan pemerintah juga akan nantinya maju ya, itu sehingga akan mengurangi beban pajak yang dijatuhkan kepada rakyat kita gitu loh. Atau mungkin malah pajak dihilangkan. Kalau rakyatnya kaya semua kan tentunya pajak akan dihilangkan saja kan gitu ya, hanya sedikit-sedikit aja dikurangi, yang tadinya sekian persen menjadi cuma 0, berapa persen gitu ya. Kalau negara sejahtera kan pajak hanya sedikit aja dibebankan ke rakyat gitu kan. Nah ini tujuannya ke depannya ke sana ya, kenapa saya kawal P-Network ini itu ya sahabatku ya. Ini kita cek dulu tentang di artikel 19 grup ini ya. Oke sahabatku, kita menuju ke di artikel 19 grup ya. Oke, di sini spesialis konten interaktif ya. Artikel 19 grup ini ya adalah pengembang independen terkemuka untuk permainan kasual yang berkualitas tinggi sahabatku ya. Kami telah menciptakan berbagai konten interaktif untuk berbagai klien dan mitra ya. Portofolio kami yang luas dan terus berkembang mencakup sejumlah permainan harian daring yang menduduki puncak tangga lagu ya. Makanya ini adalah mencoba masuk ke P-Network, ekosistem P-Network, karena Web3 ya, 0.0 ya. Tidak ada lagi pihak ketiga yang mengendalikan ya, antara gua dan lu, ini seperti itu ya. Dan game ini ya sudah masuk ke dalam jaringan P-Network ya, terkoneksi dengan SDK-nya Pi. Tentunya di sini ada sesuatu hal besar ya, bukan hanya sekedar main game saja gitu ya, karena di sini sudah banyak ratusan ya game juga gitu ya. Nah ini ada proyek baru di sini juga tertera ya, pilih proyek terbaru. Nah di sini ya P-Network melisensikan game web khusus Fruity Pie untuk digunakan pada platform kripto P-Network. Jadi bermain game bisa nanti kedepannya juga akan berkolaborasi terus ya, bekerjasama dengan di artikel 19 ini, grup. Nah, sedangkan artikel 19 grup juga bukan hanya di game saja ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya utamanya adalah kebebasan berekspresi ya, kebebasan berkomunikasi, kebebasan menciptakan sesuatu hal besar yang kira-kira dibatasi hukum-hukum tertentu, karena ini adalah ekspresi berpendapat juga sahabatku gitu loh. Bebas berfinansial ke depannya juga gitu loh. Jadi bukan hanya di
lingkup artikel 19 grup yang untuk gaming saja gitu, karena ada meluas organisasinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke bawah sahabatku. Di sini lanjut terus eksplorasi earning, pelatih breakers ya, hiburan eksponensial, berbagai macam kebebasan di sini ya. Daftar klien sebagian. Nah, di sini ada Adobe, ada Air Canada, ada Alien and Bacon ya, BCA Research, kemudian Yayasan Hak Asasi Manusia ini ya, Kanada, ya, banyak sekali di sini ya. Exponential Entertainment, nah, di sini Universitas McGill, Kementerian Pendidikan Quebec. Nah, sini timnya ada di Robert Gordon ya, presiden dan CEO-nya adalah Robert Gordon. Bisa dilihat nanti di kontak linknya. Jadi ada sesuatu hal besar yang sebenarnya kalian nggak memahami. Jangan hanya dilihat main game saja gitu ya. Sebenarnya kebebasan finansial ini ya, Pay Network ini makanya jaringannya ini sudah semakin luas ya. Dukungan investor besarnya juga sudah semakin banyak. Tinggal kita menunggu keajaiban dunia, keanehan yang tidak masuk logika, yang impossible itu akan terjadi. Karena ini adalah revolusi, bos. Revolusi ya sama aja kayak reformasi gitu loh. Hal besar yang akan terjadi, atau enggak sejarah gitu. Jadi seperti ini ya, tentang game ini ya, bukan hanya sekedar game. Jadi artikel 19 itu bukannya sekedar artikel untuk main game saja. Karena ini ujungnya ya, karena ini adalah pokok intinya adalah ini tentang kebebasan tadi. Nah, jadi bersiap-siaplah saja, Pay Network ini akan to the moon. Ya memang harus sabar, ini proyek jangka panjang, bos. Gitu, harus sabar. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi kalau sudah memang ada sesuatu revolusi besar harus terjadi, ya harus terjadi. Atau lagi kalau Tuhan Yang Maha Esa sudah menghendaki, ya terjadi. Global consensus value yang bikin sentet sirai para penyihir tentunya bisa saja terjadi, bos. Bisa saja, nggak perlu sampai puluhan tahun. Ya siapa tahu tahun depan, siapa tahu 2027. Ya belum tentu harus menghabiskan pembukaan kunci, bisa saja kalau udah semua ini sudah siap, bos gitu. Nicholas ini kan sudah jelas dia terbuka, transparan, saya katakan. Gak ada yang tutupi lagi, dia ada pencinta Bitcoin, dia adalah kelompok Satoshi, ya Satoshi itu. Nah, dia sudah memberikan bukti-buktinya dia gitu loh, Nicholas ini. BlackRock ya sudah berpikir panjang, sudah mulai bergabung diam-diam gitu, ya. Investor-investor besar lainnya sudah mulai pelan-pelan bergabung, dan mereka yakin setelah Nicholas Kokalis menyatakan bukti yang realnya gitu, dia bisa mentransfer dari wallet awalnya Satoshi itu ya. Jadi seperti itu sahabatku ya. Masih ingat tentang sebuah video yang pernah saya buat dulu ya, juga tentang smart contract ya, pengajaran smart contract 2 oleh di sini Dr. Nicholas Kokalis ya. Waktu itu di Stanford Universitas Stanford tentang education, dan dihadiri di sini juga ada Vitalik Buterin ya, Ethereum Foundation ya, Casper the Flying Ghost. Dan di sini Dr. Nicholas Kokalis mengajarkan tentang smart contract ya. Nah sekarang ya di Eropa, di Amerika ya sudah menyebar semua berita tentang si Nicholas Kokalis ini ya, si Satoshi itu gitu loh. Ya, yang dulunya hanya dikira hanya tipuan saja ya. Makanya mulut saya ini sampai berbusa bertahun-tahun menyatakan, orang kan nggak percaya dulunya, sudah silakan. Sampai sekarang kalian nggak percaya, ya silakan, itu hak kalian nggak percaya. Saya mengedukasi sahabat-sahabat, mengedukasi masyarakat saya juga, gitu kan, menyelamatkan kalian dari money game, ya, menyelamatkan kalian dari penipuan, memberikan kalian pengetahuan tentang yang sebenarnya proyek Pay Network ini. Karena ini adalah uang, bos. Ini adalah masa depanmu. Makanya saya selalu bilang dari kemarin, keputusanmu adalah masa depanmu ya. Jadi si simbol-simbolnya itu sudah dibuktikan sama Nicholas ya, menjadikan bukti yang kuat yang tidak bisa dibantahkan kalau emang simbol kriptografi transaksi Bitcoin dari dompet Alisa aslinya Satoshi itu, Nicholas menyatakan membuktikan gitu secara diam-diam, rahasia, karena dia sudah dilindungi dari artikel tadi, melindungi dia tentang hukum yang akan menjerat Nicholas, karena Bitcoin sudah real jadi rebutan dunia, makanya dia berani muncul. Masih gak dibilangin, masih ngeyel katanya dia geram kemarin. Akhirnya dibuktikanlah dia gitu ya. Nah seperti baris baris kode yang primitif dari masa-masa ke awal Bitcoin di blockchain itu ditunjukin sama dia sudah, bos gitu. Jadi dunia harus menundukkan kepala saat ini.
Nah, Satoshi benar-benar adalah Nicholas. Walaupun si penguasa uang ini sudah tahu begini, bagaimana caranya Penny Network ini jangan sukses karena bahaya, mengancam tentang kekuasaan mereka menguasai uang dunia ini. Karena si Penny Network ini adalah kebebasan finansial terdesentralisasi seperti Bitcoin, gak ada yang bisa mengatur. Ya, Nicholas ini kan yang pengembang, pembuat project, hanya bisa menata saja koin setelah masuk di blockchain. Itu Nicholas nggak bisa mengutik-utiknya lagi. Ya, yang sudah ada di Piscan.io itu tidak bisa dirubah, bos. Jadi makanya si Nicholas ini, si Satoshi ini, itu menahan dulu, mengatur strategi. Ya, seperti pemberian bonus dan hadiah. Ditahan dulu, dia bisa. Tapi begitu dia gegabah memasukkan bonus-bonus dan hadiah kalian semua, ya nilai Bitcoin langsung anjlok drastis dong. Di ubur-ubur FBI gitu, waktu Bitcoin pertama muncul ini mau dijegal, mau dihancurkan gitu loh ya. Si penciptanya ini dulu dicari ya, mau dibunuh lah itu ya, menciptakan Bitcoin ini. Tapi kan setelah sekian tahun dipercaya orang seluruh dunia ya, jadi rebutan Bitcoin itu, dengan diam-diam si Nicholas ini menciptakan Penny Network tadi gitu loh sahabatku ya. Nah, selama ini dia merahasiakan identitasnya ya, itu karena dia keamanan dia gitu ya. Nah, Bitcoin sudah paham sekarang kan nilainya segitu 1,5 miliar. Apalagi produk terbaru andalanya dia. Ya pikir saja sendiri lah, gitu kan. Pikir saja sendiri ya. Global consensus value itu bisa saja terjadi selalu stabil. Ya, suatu saat nanti Pi akan bernilai tinggi. Nah, video saya masih ada semua, silahkan dicek. Nah, jangan melihat di bursa saat ini, bos. Ya, Pi adalah non-konformis. Pi adalah revolusi. Pi adalah hal yang mustahil bisa terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Jadi orang-orang bilang saya dulu gila, silahkan. Karena Penny Network penipuan katanya. Klik petir kok dapat uang, dari mana uangnya? Saya dicemooh, silahkan. Sekarang sudah terbukti. Pi ini akan menjadi rebutan nanti. Sekarang ada di bursa, terbukti jadi uang. Dan nanti akan terbukti nilai Pi akan tinggi. Silahkan buktikan kalau nggak percaya. Tidak akan jadi sampai puluhan tahun, bos. Ya. Semangat, semangat. Well, Jos Gandos, kotos. Yes, you. Dari penjelasan saya ini tentunya semoga saja bermanfaat ya, dengan identitasnya yang terverifikasi ya sebagai Satoshi tadi. Makanya dunia ini nanti sudah semakin meminati Pi ini. Sudah jelas arahnya Pi ini dengan artikel 19 tadi, dilindungi dengan artikel 19. Nicholas lebih gagah perkasa lagi. Kemarin sudah berani geram melotot matanya. Hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan holder Bitcoin, hati-hati. Nah, Bitcoin akan tetap ada dan Bitcoin akan tetap menjadi aset trading, ya, perdagangan, spekulasi, penyimpan seperti emas gitulah ya, penyimpan aset seperti emas. Bitcoin seperti itu masih ada. Tetapi tentunya untuk mendukung project Penny Network ini ya akan ada suatu hal besar dulu, bos. Gitu. Akan ada suatu hal besar dulu. Bitcoin bisa terjatuh dulu, gitu loh. Karena ada yang terbaru ini lebih bagus, lebih baik dari Bitcoin untuk sebagai alat tukar barang dan jasa di real utilitas nyata. Itu perlu didukung dulu. Nah, setelah itu nanti ini Penny Network ini sukses, ya silakan Bitcoin akan dilanjutkan lagi. Itu silakan urusan mereka yang mau spekulasi perdagangan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bitcoin juga nggak akan punah, tetap menjadi kripto. Nah, sebagai aset komoditas jangka panjang. Kalau Pi adalah sebagai aset keuangan digital, bos. Menjadi uang. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat sahabatku tentang artikel 19 tentang Fruity Game ini tadi, Pi ini yang hanya kelihatan sepele. Nah, sekarang kalian semua paham kan? Gitu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye. The link to TV's most beloved scientist, Mr. Jim Parsons. People think I'm a nerd, but I'm actually super cool. That's why I'm here to talk about the really cool subject of distributed consensus-based cryptocurrency. Kachinga. Could a nerd do that? I don't think so. For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. These are recorded in what's called a distributed ledger. I'm a consensus of shared and synchronized digital data spread across multiple platforms from Shanghai to Grenada. Each day I'm closer
to be in cash of the future, not in your wallet. I'm in your computer. Oh yeah. When you use the currency, the transaction is recorded in the ledger. And when one ledger book gets filled up, we add to a chain of previous books. That's the blockchain. Later, Glitcher. If you'd like to learn more about how cryptocurrencies work, here's everything else you need to know. And goodbye from me, super cool Jim Parsons. It went in. 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 You saw it. It went in.